Haleluya. Untuk kembali Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan yang baik untuk kita dibawa pada perenungan rohani tentang besarnya kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Sehingga hari ini sebagai hamba Tuhan saya merasa bersukacita. Saya sangat bergembira ketika memuji Tuhan, melihat jemaat-jemaat Tuhan dengan begitu antusiasnya memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin sebagai hamba Tuhan, pujian dan penyembahan hari ini menembus surga. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang melihat di hari libur, hari Jumat Agung, saudara lebih memilih untuk datang kepada Tuhan. Sementara yang lain di luar sana sibuk untuk mencari tempat-tempat di mana mereka akan memenuhi jiwa mereka dengan kesenangan-kesenangan yang lahir. Tetapi saudara-saudara hari ini memilih waktu yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Sehingga saya lihat lantai bawah, lantai atas dipenuhi jiwa-jiwa. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, inilah kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, selamat berbahagia kepada saudara-saudara sekalian. Selamat bersukacita kepada segenap jemaat Tuhan. Haleluya. Baik jemaat baru, jemaat lama, yang muda, yang tua. Saya ingin mengatakan bahwa saudara semua sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga saudara-saudara dalam hidup kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita yang dulu. Karena tatkala kita datang dan percaya kepada Tuhan, hidup kita diubahkan. Haleluya. Dan tujuan arah hidup kita juga diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya terima kasih kepada Gembala Sidang yang hari ini saya diberi kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan melayani saudara-saudaraku. Saya berharap kita semua diberkati hari ini. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ibadah Jumat Agung ibadah yang sangat spesial buat kita. Ibadah yang sungguh berbeda dengan ibadah-ibadah minggu lain. Dan ibadah Jumat Agung itu satu paket dengan ibadah Paskah atau ibadah kebangkitan. Jadi jika saudara hari ini hadir dalam ibadah kematian, maka tidak lengkap jika saudara pun tidak hadir dalam ibadah kebangkitan. Sebab ibadah atau kematian tanpa kebangkitan itu akan menjadi sia-sia. Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap sama disebut sebagai orang-orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, kita percaya dengan iman kita, Yesus bukan saja mati, tetapi Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, ya, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya pesankan ke saudara hadir hari ini, memenuhi ruangan ini dalam rangka engkau mengarahkan iman percayamu kepada korban kematian Yesus di atas kayu salib. Maka ingatkanlah dirimu, bahkan mungkin ada saudara-saudaramu, teman-temanmu, sesama anggota jemaat yang mungkin karena ada halangan tidak hadir hari ini. Mereka masih punya kesempatan di ibadah hari Paskah, hari kebangkitan tanggal 9 April, 3 hari yang ke depan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Yang di atas katakan amin. Oh, nggak kuat, nggak kedengaran. Amin. Haleluya. Nah saudara, luar biasa. Saya pendeta Markus Nayawan, haleluya, pengerja di gereja ini 30 tahun lalu. Haleluya. Ya, sampai hari ini saya tetap jadi pengerja. Haleluya. Puji Tuhan. Jika Mami kasih tahu Markus melayani, iya, saya lebih menangkan
saya lebih ya acara-acara lain saya pending dan kemudian siap melakukan tugas. Haleluya. Sejak dari awal saya menjadi hamba Tuhan tahun 91, 90, 91, 92, 93 ya di bawah asuhan Bapak Pendeta almarhum atau Papi. Saya dibentuk di tempat ini menjadi seorang hamba Tuhan, dan nilai-nilai yang beliau tularkan kepada saya melalui gaya dan cara hidup terus membuat saya dapat bertahan melayani Tuhan sampai hari ini. Di tempat di mana saya pertama ditempatkan oleh pengurus gereja sampai hari ini, menghadapi berbagai suka duka kehidupan, manis pahit kehidupan di tengah pelayanan, nilai-nilai kesederhanaan, kerabat dan integritas seorang tokoh rohani yang saya panuti, ya almarhum Bapak Pendeta dulu Pak saya panggil Papi, yang mengajar saya tentang banyak hal. Itulah yang membuat saya dapat betul-betul menjadi anak rohani yang selalu mengingat didikan, ajaran, pesan-pesan. Haleluya. Dan diceritakan saat-saat kami makan di meja makan, menceritakan masa-masa sukar awal pelayanan di tempat ini. Kita penuh pergumulan, dan jika pelayanan hari ini sampai seperti ini, saya percaya itu oleh karena sebab air mata yang telah ditumpahkan awal-awal membangun pelayanan ini. Dan saya percaya doa dan air mata itu akan menghadirkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa memenuhi ruangan ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, kita terus berdoa ya supaya Tuhan terus bekerja ya di tengah-tengah pelayanan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini dalam khotbah hari raya Jumat Agung, saya akan menyampaikan kepada kita ya tentang kata-kata terakhir Yesus. Di atas kayu salib ada kata-kata terakhir Yesus, saudara-saudara, yang diambil dari Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 34. Yesus disalibkan. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Bisakah kita baca bersama-sama ayat 34, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita yakin, kita percaya bahwa peristiwa Jumat Agung memang benar-benar ada. Ya, setuju, katakan amin. Peristiwa penyaliban itu memang benar-benar ada. Kendati pun beberapa polemikus mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi Yesus digantikan dengan orang lain. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan, Pendeta Dr. Bambang Mersena, hamba Tuhan dari gereja Ortodoks, mengatakan untuk membuktikan bahwa Yesus pernah ada, Yesus pernah lahir, Yesus pernah bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, Yesus pernah diolok-olok, Yesus pernah menderita, Yesus pernah bangkit, pernah mati, Yesus pernah bangkit.
dalilnya beliau berkata, kita tutup saja Alkitab. Tidak perlu kita lihat dalilnya dalam Alkitab. Dan beliau berkata, ayo kita buka sejarah. Maka sejarah akan membuktikan. Sejarah-sejarah terkemuka, sejarawan terkemuka di dunia ini membuktikan. Bahkan peneliti-peneliti itu menulis dan kemudian mengabadikan ungkapan-ungkapan yang mereka tuliskan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan terkait dengan kata-kata terakhir Yesus, beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan supaya kita mengetahui. Jika mungkin ada jemaat baru, jika mungkin ada jemaat yang masih saksi, yang belum yakin tentang keberadaan sesungguhnya bahwa Allah kita pernah datang jadi manusia di muka dunia ini. Saudara-saudara, firman Allah kita adalah firman Allah yang menyejarah, tidak bisa disangka dengan apapun. Meskipun beberapa orang mencoba untuk menyangkalnya, tetapi sejarah membuktikan. Itu membuka Alkitab, apalagi kalau kita buka Alkitab, saudara-saudara, maka keyakinan orang percaya kepada Yesus adalah keyakinan yang tak dapat terbantahkan dengan dalil apapun. Bisa katakan amin? Saudara-saudara, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada tahun 37 sampai tahun 100 Masehi yang bernama Flavius Josephus mengatakan demikian, ketika Pilatus mendengar Yesus dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara kami telah mengutuk dia untuk disalibkan. Demikian Yosephus mencatat. Saudara-saudara, kita bangga bahwa Allah kita, bahwa Allah yang tidak pernah berdusta. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, seorang sejarawan Romawi yang bernama Cornelius Tacitus mengatakan Nero memikul dosa pemberontakan Roma dan memberikan siksaan yang hebat untuk kasta yang ia benci karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen oleh rakyat Kristus. Dari situlah nama itu berasal. Menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu kejaksaan kami yang bernama Pilatus. Penderitaan Yesus, penyaliban Yesus dicatat oleh sejarah. Katakan amin. Luar biasa. Saudara, kita berkata kalau satu dua saksi itu diyakinkan benar ada. Yang ketiga, saudara-saudara, seorang sejarawan bernama Lucianus dari Samosata mengatakan, kamu tahu orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru pada mereka dan disalibkan karena itu. Saudara-saudara, kita tidak dapat digoyahkan lagi iman percaya kita. Haleluya. Bahwa peristiwa Jumat Agung itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, membuktikan bahwa peristiwa ilahi di mana Allah datang mengutus putranya yang tunggal untuk mengorbankan diri menjadi korban tebusan bagi banyak orang, itu benar-benar terjadi. Allah kita adalah Allah yang dan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Salah satu kata-kata penting yang Yesus sampaikan di atas kayu salib yang merupakan
kata-kata yang dia lontarkan saat-saat atau detik-detik dia akan menyerahkan nyawanya bagi seluruh dosa dunia ini. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara tahu, saat Yesus menyampaikan kata-kata ini, dia sedang berada tergantung di atas kayu salib, di mana tubuhnya itu ditahan oleh beberapa paku besar yang menancap menghubungkan tubuhnya dengan kayu salib, sehingga bobot tubuhnya tidak terjatuh ke tanah. Sebelum dia di atas kayu salib, saudara-saudara, kita telah mengetahui ceritanya bahwa sebelumnya dia dipermainkan, dikirim ke Pilatus kirim ke Herodes kembali mengirimnya ke Pilatus, dan kemudian sebelum itu dia mengalami siksaan yang luar biasa dengan dicambuk menggunakan cambuk Romawi yang dipercaya ketika itu cambuknya di ujung itu ada biji-biji besi yang kemudian ditaruh, saudara-saudara, yang berbentuk cakar, sehingga ketika berbentuk lengkungan, ketika itu dilepaskan di punggung Yesus, bukan hanya menembus tubuhnya, tetapi bisa merobek-robek dagingnya. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan ini, dia sedang di dalam keadaan yang amat sangat merasakan, mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara, sangat mudah jika seseorang memiliki kekuasaan untuk melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh. Sangat mudah. Jika orang itu lemah, jika orang itu tidak berdaya, mereka tidak mudah untuk melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh. Tetapi saudara tahu siapa yang tergantung di atas kayu salib itu? Dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan dan membatalkan dan turun di atas kayu salib. Dia mau. Dia bisa memanggil malaikat. "Oh malaikat, turun dan bebaskan aku." Saudara ingat peristiwa di dalam kisah Daniel pasal yang ke-6, ketika Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa yang lapar, dan ketika Raja Darius memanggil dia, "Daniel, selamatkan engkau." Daniel berkata, "Allah yang kupercaya telah mengutus malaikatnya mengatuk mulut-mulut singa itu, sehingga singa itu tidak mengapa-ngapakan aku." Saudara tahu, Yesus bisa melakukan hal yang sama. Kayak Allah Bapa yang memerintahkan malaikat untuk menghabisi musuh-musuhnya, tetapi Yesus tidak melakukannya. Pertanyaannya, apa yang menahan sehingga Yesus tidak melakukannya? Saudara-saudara, haleluya, Yesus tidak membalas perlakuan tangan-tangan berdosa manusia itu, karena Yesus tidak melakukan pembalasan disebabkan karena dia mengasihi manusia. Katakan amin. Amin. Kasih menahan dia untuk membalas, kasih menahan dia untuk melakukan hak-haknya. Itulah sebabnya terkadang kita menjadi orang Kristen yang kelihatan bodoh. Kita tidak mudah membalas orang. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kasih Allah telah mendiami hati kita, sehingga kita tidak semena-mena membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Bisa katakan amin? Luar biasa, saudara. Ini pengajaran yang betul-betul
membuat kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya. Ada kasih, kasih yang melepaskan pengampunan, kasih yang tidak membalas, kasih yang melepaskan berkat. Yesus berkata kepada orang-orang berdosa yang menuduh dia, yang mengolok-olokkan dia, bahkan yang menyalibkan dia. Haleluya. Dia berkata, Bapa, ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, bahkan dalam kesakitannya yang begitu hebat, luar biasa, Yesus masih membela kita. Katakan amin. Dia masih membela kita. Dia mengingat kita. Dia mengasihi kita. Luar biasa Tuhan kita. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-41, dikatakan begini, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, kata-kata ini adalah kata-kata yang berikutnya. Setelah yang pertama tadi Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kedua, penjahat yang mengapit Yesus. Haleluya. Dua pribadi yang sama-sama berdosa. Beberapa teolog berkata, dipercaya bahwa Yesus satu tahanan dengan kedua penjahat ini. Dan menggenapkan Yesaya pasal yang ke-53, Yesus berada di antara orang-orang yang berdosa. Haleluya. Yang di sebelah kiri mengolok-olok Yesus, kalau engkau Allah selamatkan aku, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Kemudian yang di sebelah kanan berkata, kita memang layak dihukum. Haleluya. Tidakkah kau tahu kita memang layak dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudara, ini adalah menjadi contoh dua tipe orang mendengar firman Tuhan. Yang pertama, tetap bersikeras dengan pendapatnya, dengan kesalahannya, dengan kebenciannya, dengan kepahitannya, dengan olok-olokannya. Tetapi yang kedua, menyadari kita berdosa, kita pantas dihukum. Kata-kata ini, saudara-saudara, mewakili kehidupan semua manusia. Jika jujur, Tuhan membongkar semua dosa-dosa kita, maka kita akan tertunduk malu melihat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kesalahan, kita punya banyak dosa, cuma tidak ketahuan aja. Tetapi sudah, haleluya, luar biasanya satu doa dan permohonan dari penjahat yang di sebelah kanan Yesus Kristus. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang pada kami yang kedua. Saudara-saudara,
Sebentar kita akan menerima perjamuan suci. Ketika saudara memegang roti dan anggur, saudara bisa berkata, Tuhan, ingatlah akan aku jika Engkau datang pada kali yang kedua. Saudara mengambil roti dan anggur ini, Tuhan, ingatlah akan anak-anakku. Saudara mengambil roti dan anggur ini, saudara berkata, ingatlah Tuhan suamiku. Ini doa, ini permohonan, ingatlah istri. Ketika Engkau memberikannya kepada sakit penyakitmu, Tuhan ingat, bukankah firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu ada kesembuhan. Ketika Engkau menerima roti perjamuan ini, Engkau berkata, ketika Engkau mengingat akan pergumulan-pergumulan-Mu, Tuhan ingat akan perjuangan dan pergumulan-pergumulan. Bukankah firman Tuhan berkata, Engkau akan memberikan jalan keluar kepada seluruh persoalan. Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-28 Matius pasal 26 dikatakan, sebab darahku adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Ketika saudara nanti memegang roti dan anggur, ingat baik-baik, perjanjian Allah berkata, segala dosa-dosamu telah diampuni oleh Tuhan, dan sebagai gantinya engkau dijadikan anak-anak Allah yang dibenarkan oleh karena darah salib Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yakin saudara percaya, saudara makin yakin bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi saudara. Bagi saudara-saudara yang mungkin pertama kali datang hari ini, saudara tidak kebetulan datang hari ini, Yesus menyambut engkau dengan kasih-Nya, dengan cinta-Nya. Dia mau mengampuni engkau dari segala dosa. Kepada saudara-saudara yang sudah lama mengikut Tuhan bersama, berjemaah di tempat ini, maka semakin engkau yakin, engkau semakin maju bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dipersiapkan hari ini, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Saudara-saudara, dan Yesus berkata kepada Lukas pasalnya yang ke-23-43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Ini doa kita, katakan amin. Saudara paham? Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon mengatakan bahwa pada waktu Yesus lahir, Yesus hanya ditemani oleh Bapa dan Ibunya, dan dipercaya karena terjadi di kandang, maka disertai dengan beberapa ekor domba. Pada waktu Yesus detik-detik terakhir dia akan mati, dia hanya ditemani seorang yang berdosa dan kemudian menerima dia. Dan ketika Yesus berkata, hari ini aku bersama-sama dengan Firdaus, dengan ekor Firdaus, dan Spurgeon berkata bahwa pada waktu di Firdaus dia akan berjumpa dengan orang yang sama, menjadi sahabat di bumi dan sahabat di sorga. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini bukti bahwa sorga mengasihi saudara. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ini bukti bahwa Tuhan menerima engkau apapun keadaanmu hari ini. Seperti Tuhan menerima salah seorang penjahat, dia berkata, hari ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Yang percaya katakan hari ini, saudara-saudara, mari bangkitkan iman percaya. Kau datang kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku. Kau punya pergumulan, kau punya masalah, sakit penyakit, masalah anak, masalah keluarga,
masalah pekerjaan. Saudara-saudara, doa penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, dan dia bertobat menerima Yesus. Ingat akan aku. Saudara-saudara, Yesus bukan hanya memperlihatkan simpatinya, kepada orang-orang berdosa. Yesus bukan cuma bersempati dengan kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan. Yesus bukan cuma bersempati dengan penderitaan yang disebabkan oleh kegagalan ataupun oleh sebab sakit penyakit. Yesus bukan cuma bersempati dengan persoalan-persoalan dalam keluarga kita, tetapi Yesus sangat empati kepada saudara. Boleh tepuk tangan bagi dia. Dia bukan cuma melihat, dia cuma bukan merasa kasihan, dia cuma bukan merasa sayang, tetapi dia membuktikannya. Dia melihat saudara, dia mengenal kita semua dengan hatinya yang penuh kasih. Hari ini, jika saudara datang, datang dengan iman, sebentar saudara kita akan menerima pelayanan pertemuan Tuhan. Saudara bisa berdoa seperti salah seorang yang ada di sebelah kanan Yesus. Tuhan, ingat akan aku. Tuhan, ingat anakku. Tuhan, ingat orang tuaku. Mungkin mereka ada yang belum percaya kepada Tuhan. Haleluya. Doa kerinduan, pada waktu yang tepat engkau akan melihat jawaban dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh kepada Tuhan.